Oke, halo semuanya, selamat datang di channel gua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Yes, akhirnya Honda Bikers Day 2025 telah diumumkan. Ya, walaupun sebetulnya ketika video ini dibuat, pengumumannya sudah berjalan mungkin sekitar 2 minggu atau 4 atau 3 minggu yang lalu lah. Seingat gue ya, sorry kalau gue lupa. Dan minggu ini minggu kemarin, sorry, kita bahas minggu kemarin dulu ya. Minggu kemarin itu Honda Bikers Day untuk regional Sumatera sudah dilaksanakan, tepatnya di Medan. Nah, untuk minggu ini, tepatnya pada saat video ini dibuat, besoknya hari Sabtu itu dilaksanakan di Kalimantan, tepatnya di Balikpapan. Nah, terus minggu depannya dilaksanakan di Sulawesi, tepatnya di Kota Manado. Dan akhirnya Honda Bikers Day untuk regional Jawa diadakan atau diselenggarakan di Garut, teman-teman. Nah, itu lumayan dekat sih dari tempat gua di Bogor. Jadi kalau dari Bogor ke Garut itu sekitar 6 sampai 7 jam, 7 sampai 8 jam gitu, gue lupa sih. Gitu kayak sama halnya kayak dari rumah gua ke Pangandaran sih waktu itu ya. Di video kali ini sebetulnya aku pengen unboxing. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini unboxing barang-barang yang sebagian ada yang akan dipakai di motor, sebagian juga akan dipakai di diri gue sendiri karena ya konten kali ini tuh gue bingung sebetulnya mau bikin apa sebelum Honda Bikers Day, sebelum gue bikin video Honda Bikers Day ya, perjalanan Honda Bikers Day. Nah, ini ada barang-barang yang numpuk, ya mungkin gue kasih lihat aja lah ya. Nah, ini dia barang-barang yang numpuk, teman-teman. Ya lumayan banyak sih gitu. Ya seperti yang gue bilang ya, ada yang sebagian tuh buat motor, ada yang sebagian buat diri gue sendiri. Makanya nanti gue unboxing. Dan yang buat diri gue sendiri juga sebetulnya sehubungan dengan preparation gue untuk ke Honda Bikers Day Garut kali ini, kayak gitu. Ya seperti itu teman-teman. Ya ini video pertama gue ya untuk unboxing seperti ini. Nanti gue jelasin ya parts-parts apa saja yang gue unboxing, terus kegunaannya apa aja untuk motor gue ataupun buat gue sendiri ya. Kalau buat gue sendiri sih sebetulnya lebih ke aparel ya, ketimbang ya equipment apa gitu ya. Ya gitulah. Oke, langsung aja kita unboxing si paket-paket ini. Habis itu kita lihat isinya. Ya sebetulnya kalau yang gede-gede gue tau lah ya. Gitu kayak gini nih. Ini gede banget. Ya gede-gede itu gue lebih kurangnya tahu itu paketnya apa aja isinya. Tapi yang kecil-kecil ini nih yang gue saking gue tumpuk paket-paket gue tuh jadi lupa isinya tuh apaan aja gitu. Ya, langsung aja kita unboxing. Let's go. Oke teman-teman, jadi ini dia barang-barang yang gue sudah selesai unboxing. Barangnya cuman segini banyak, tapi sampahnya buset dah. Ini gue kayaknya harus entah gue gulung-gulung atau gimana gitu karena banyak banget sampahnya. Ya sebetulnya nanti ini juga bakal dipakai lagi sih buat ngebungkus beberapa spare part yang gue beli. Ya, kita mulai dari mana nih? Aduh, harus nggak jongkok gue nih. Oke, kita mulai dari bagian, sorry ini kayak kurang fokus. Nggak tahu lah kelihatan apa enggak lah ya. Nah ini ada jerigen teman-teman. Ini nanti jerigen ini akan gue pakai buat ya ngisi bahan bakar pastinya lah ya. Karena ya seperti yang kalian tahu bahan bakar di Indonesia belum pasti selagi masih ya plat merah itu mendominasi. Ya karena kan kalian tahu sendiri lah ya apa namanya kualitas bensin mereka ya, walaupun sebetulnya ya dari beberapa SPBU juga ada yang melakukan kayak display bahan bakar mereka bahwa bahan bakar mereka tuh secara warna normal, secara bensin normal kan ya. Kalau kalian beberapa kali ke bensin plat merah pasti tahu lah ya, itu ada botol-botol kaca, botol-botol jamu dulu tuh yang gue inget itu buat display bahan bakar Pertamax, Pertalite gitu ya. Jadi nyebut gue. Ya, intinya seperti itulah yang membuktikan bahwa kualitas bahan bakar mereka tuh bagus gitu. Ya walaupun masih trust isu sih gitu. Karena kan ya apa namanya
beberapa daerah kita kan nggak tahu kualitas bahan bakarnya seperti apa. Ya, itulah upaya mereka untuk meyakinkan atau memberi apa ya, memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwasannya ya plat merah pun tetap bagus gitu. Memang bagus, gue nggak bilang plat merah itu semua jelek, tapi ya ada beberapa lah yang oknum-oknum si plat merah ini yang secara kualitas bahan bakar dipermainkan gitu. Makanya ketika gue nanti ketemu bahan bakar yang bagus, gue cek, langsung gue isi jerigen di sini. Ini kapasitas 5 liter, nantinya akan gue bawa, gue isi untuk touring. Jadi gue kemarin itu touring, bukan touring ya, sorry. Gue ngitung secara kilometer dari rumah gue ke venue. Habis itu nanti gue juga akan ada mampir-mampir lagi ke Cianjur, ke tempat temen, bukan ke tempat temen ya, temen gue rekomendasiin tempat buat main di sana. Jadi sekitar 15 liter lebih kurang untuk perjalanan gue dari Bogor sampai ke Garut, habis itu ke Cianjur, habis itu pulang lagi gitu. Nah, ini kapasitasnya 5 liter gitu untuk ngisi bahan bakar cadangan gua kayak gitu teman-teman. Ini mereknya Long Haul, harusnya teman-teman yang suka adventure pasti tahu atau mungkin touring jarak jauh pasti tahu jerigen ini, karena jerigen ini sebetulnya ada bracketnya ya teman-teman. Cuman kan gua nggak ada kayak side bracket gitu untuk nempelin si kunciannya jerigen ini. Jadi ya gua nggak beli atau gua nggak mesen sama sama penguncinya gitu. Ya ini kapasitas 5 liter, dia tersedia warna merah sama hitam doang kalau nggak salah. Atau ada warna hijau, gue lupa gitu. Tapi yang gue beli sih warna hitam. Oke, berikutnya di sini ada hand grip ya, karena gue nanti mau ganti stang. Nah, stangnya tuh ada di sini. Kita kembalikan ke Yamaha MT25 karena gue udah suka banget secara looks, dia nggak terlalu nunduk tapi bikin kesan nunduk gitu. Nah, gue udah suka looksnya si Yamaha MT25, jadi gue kembalikan Yamaha MT25 karena berhubung stang gue itu yang standar, jadi gue parkir di rumah kakak ipar gue, terus jatuh karena bokap gue mundurin mobil terus kena motor gue, ya motor gue jadi gubrak gitu, jadi jatuh bego lah kayak gitu. Hasil stang standar Honda kan gitu ya, dia kan nggak ada isiannya, jadi besi kopong aja ya, alhasil jadi bengkok gitu, walaupun sedikit bengkoknya, cuman sangat berpengaruh sih ketika gue bawa ya gitu. Makanya nanti diganti ke stang MT25 lagi teman-teman. Nah, sebelum ke bawah lagi kita ke ini hand grip, karena mau ganti stang kan harus diganti hand grip. Jalu gue masih belum kepikiran buat pakai jalu ini atau pakai Pro Guard lagi, karena standar si Yamaha MT25 ini untuk stangnya itu dia udah ada isiannya gitu. Jadi secara stability itu menurut gue udah oke tanpa harus pakai jalu lagi kayak gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya cocok ya jalu ini pemanis lah, nanti gue pasang juga gitu. Terus di sini ada spion dari GMA, produknya Nemo. Gue belum buka sih. Ya, di lakban lagi. Mana tadi ya? Ternyata mudah. Nah, ini dia. Wow, gratis masker. Lumayan nih kalau gue tidur. Ngorok iler gue kemana-mana pakai ini. Oke. Oh, dapat stiker juga. Oke. Gue sih gitu ya stikernya. Ya, kalau di video sih nggak terlalu kelihatan. Oh iya, kelihatan nih. Glossy. Nah, ini dia spionnya. Nah, gue kayaknya nggak akan pakai spion bar N lagi, karena sebelumnya kan gue pakai spion bar N ya. Dulu banget sih sebetulnya sebelum gue bikin channel ini gitu. Dulu gue pakai spion bar N kalau gue pakai stang MT25 itu. Terus stylenya tuh pakai tail tidy, nggak pakai spakbor. Nah, itu street racing lah waktu itu ya. Cuman gue pengen konsep berbeda lagi. Ini gue pakai spion ini. Gue nggak tahu spionnya apa ya, tipenya ini gue lupa. Cuman gue suka aja karena dia tuh spionnya minimalis secara kacanya, bentukannya ya maksudnya. Tapi batangannya tuh kokoh gitu, kelihatannya kokoh banget gitu, sporty abis gitu. Gue suka banget gitu. Kan biasanya kalau spion yang seperti ini kan ya kan tahu kan yang apa, batangannya tuh yang cuman bulat kayak pipa kecil gitu, terus harus dikunci pakai kunci L. Nah, itu gue kurang suka. Apa sih bilangnya, spion sirkuit ya, apa gitu namanya.
Nah, gue memutuskan kayak pakai produk ini lebih bagus gitu, kayak secara build quality juga oke gitu. Makanya gue pasang spion ini nantinya. Gitu. Mungkin nanti gue akan restock lagi sih spion seperti ini. Gitu. Ya siapa tahu kalau gue punya Yamaha MT25 beneran, gue pasangin spion ini. Karena spion ini bagus cuy. Gue suka aja gitu spion ini. Ya itulah pokoknya. Oke, lanjut. Oke, nah ini ada. Nah, ini dulu deh. Ini ada balaklava. Ini harganya ya 75.000. Ini ada balaklava punyanya Seven Gear. Jadi gue beli balaklava ini bukan yang seperti ini ya, yang apa sih? Yang full ya. Mana sih fokus dong? Gak kelihatan. Ini agak susah ya. Nah, ini balaklava yang full gue nggak beli yang ini. Ini mungkin secara packaging aja ya, jadi mereka tinggal centang-centang doang nih. Nah, dia tuh tersedia ada NT4 yang kiri, terus ada yang short, ada yang long neck. Nah ini secara packaging aja. Sebetulnya isinya tuh yang ini. Gue isinya tuh yang, nah ini dia, gue lupa nih. Harusnya sih yang long ya. Gue juga nggak tahu sih, ini dalamnya nih kayak gini nih. Gue nggak tahu long, nggak tahu short. Ya, harusnya gue sih pesan yang long. Nah, seperti ini nih. Nanti gue coba lah ya. Gitu. Kenapa gue pilih ini? Karena gue kan pakai helm full face. Sebenarnya gue udah ada balaklavanya yang full. Nah, ini kayak gini nih. Ini balaklava 30 ribuan. Apa 15.000 gitu. Ya inilah yang full mask ya. Maksudnya ya satu wajah tuh tertutupi. Cuman kalau pakai ini ngap gua gitu, karena ini kan dia bukan apa ya, bukan bahan seperti ini juga, jadi dia tuh kayak ada tambahan filter gitu loh. Nah ini yang bikin ngap sih sebetulnya gue. Terus apalagi gue ngevlog kan harus ngomong terus, nah ini yang bikin gue jadi capek, pegel rahang tuh gitu. Hasil gue pakai yang ini nantinya gitu. Nanti lah ya kita buka nih, gue belum pasang juga di kepala gue kayak apa gitu. Oke lanjut. Jadi ini ada knalpot. Nah ini dia knalpotnya. Nah, karena street racing sebetulnya bukan gue gaya-gayaan pakai wood. Gue bukan gaya-gayaan pakai knalpot racing ya buat acara Honda Bikers Day ini, bukan. Karena ada alasannya sendiri kenapa gue pakai knalpot. Gue nggak bilang racing lah ya, knalpot free flow gitu. Biar halus aja kata-katanya. Nah, gue pakai knalpot ini karena jujur sepengalaman gue menggunakan motor itu yang namanya pakai knalpot standar, apalagi dengan gaya berkendara lu yang cukup agresif, karena gue bawa motornya juga cukup agresif kayak gitu ya seneng gaspol ya, bohong lah kalau motor tuh nggak dibawa gaspol gitu. Nah pengalaman gue pakai knalpot standar itu mesin udah jebol 2 kali secara riding style yang gue pergunakan di motor gue gitu loh. Alhasil ya seperti yang gue bilang tadi, motor tuh udah jebol 2 kali. Feeling gue pengaruh terbesar itu adalah knalpot gitu, karena penyaluran tenaga atau pelepasan tenaga itu di knalpot itu tertahan gitu. Harusnya ngelos, karena ya mungkin kayak faktor contoh ya, kayak faktor engine brake aja itu mungkin menurut gue ya, ini nggak tahu sih emang berpengaruh apa enggak, cuman menurut gue engine brake itu kalau pakai knalpot standar menurut gue kayak dia ngekat tenaga, ngekat pengeluaran tenaga gitu, nggak optimal gitu maksud gue gitu. Hasil ya gue akan kembalikan untuk touring kali ini akan gue kembalikan pakai knalpot frivol lagi. Leherannya sih ada, cuman modelannya berkarat gitu. Jadi gue harus poles dulu gitu. Mungkin nanti gue akan bersihin si leherannya. Tapi kita review aja ya sekalian. Ini knalpotnya gue beli, jujur ini knalpotnya sekitar 70.000. Gue beli di Shopee. Nah ini sebetulnya untuk finishing sih, untuk harga segitu ya lumayan oke gitu ya. No, gue nggak tahu ini lasannya kayak gimana, cuman ini kayak lo udah bikin corong yang ini ya, ini yang bagian atasnya, terus lo tinggal tempel doang, terus di las titik doang tuh. Ya nggak tahu kuat apa enggak ya, mudah-mudahan kuat lah ya gitu.
Ya emang buat sementara aja sih, sembari gua ngumpulin dana lagi buat beli knalpot free flow lagi gitu. Ini buat sementara aja, dan gua kira 30 senti itu panjang loh. Seingat gue sih 30 senti nggak sepanjang ini ya. Gua nggak tahu sih, gue belum ukur lagi. Ya cuman gue udah pesannya 30 senti gitu. Ya menurut gue sih ini agak pendek ya gitu. Ya oke lah gitu. Untuk knalpot 60.000 sampai 70.000, dan bracketnya ya ini gue kudu lempengin lagi sih ini bracket gitu. Ya sebetulnya sih kalau untuk produsen knalpot ya, kenapa nggak bracketnya dibikin lurus aja, nanti ditekuk sama customer sendiri gitu loh. Kenapa harus ditekuk? Tekuknya juga ya kayak asal buat ditaruh, dimasukin ke paket aja gitu, masukin ke apa bilangnya, ke inilah, itulah pokoknya ke paket kardus-kardusnya itulah gitu. Nah ini bracket, bukan bracket, sorry, ini karet buat penahan panasnya gitu. Oke lanjut, kita ke sebelahnya. Nah ini itu adalah adapter buat stang. Nah stang si MT25 ini kan kalau nggak salah diameter pipanya itu 28 mili. Harus pakai adapter ke 28 mili, 22 apa berapa gitu, pokoknya dia lebih kecil. Nah sedangkan gue kudu adapter. Kenapa pakai adapter? Soalnya gue pakai riser punya CB V4 gitu. Nah ini CB risernya tuh gue nggak tahu yang mana, gue males buka-bukainnya untuk parts-partsnya karena ini banyak banget perintilan kayak ini, baut, karena gue belinya kepisah-pisah teman-teman gitu. Jadi ya ini segelintir parts dari Honda yang nantinya akan gue pasang di motor gua gitu. Karena ya ini kayak gini nih. Ini as shock depan, karena as shock depan gua bengkok waktu itu nabrak, gua terlibat kecelakaan gitu, alhasil bengkok jadi harus dibenerin. Sekarang gua ganti komstir gitu, ada shell shock depan, terus ada ini filter udara sekarang gue beli. Nah ini kayaknya sih risernya ya, gue males bukanya sih. Terus karena berhubung gue nggak tahu sih, jadi karena berhubung gue pakai riser V4, si kabel gasnya tuh gue ganti ke V4 juga, nggak tahu lebih panjang atau lebih pendek dari V3. Seharusnya sih lebih panjang ya, karena stang V4 itu dia fat bar, lebar gitu kan. Dia sama kayak, nggak, kalau CBX sih lebih panjang memang gitu. Karena dia ya risernya pun lebih tinggi. Gitu teman-teman. Jadi si adaptor ini nantinya akan dipasang untuk stang si MT25 yang akan dipasangkan lagi ke si riser V4 gitu. Oke lanjut. Habis itu nih ya spakbor. Nah spakbor ini kalau kalian punya motor King dan suka Komorot style atau korban, astaga, ada yang bersin. Ada ada MX King, terus kalian suka Komorot style tapi tetap mau pakai spakbor. Nah ini spakbornya MX King. Nah ini sebenarnya spakbor MX King ini project uji coba sih sebenarnya. Ini spakbor MX King yang khusus untuk Supra GTR sebetulnya gitu. Nah kenapa gue pilih ini? Kenapa gue beli ini maksudnya? Apakah sudah yakin masuk ke CB? Sebetulnya sih belum tahu ya, cuman ini gue belum buka, gue buka aja lah ya. Nah, mudah-mudahan sih kelihatan ya. Nah, untuk dudukan ini, gue sih ngelihatnya, ini sekilas doang ya, gue ngelihatnya tuh persis seperti CB V3 gue gitu. Untuk bagian dudukannya, lekukannya tuh kayaknya mirip gitu. Makanya gue pede, kayaknya sih ini PNP gitu, kayaknya ya. Cuman gue nggak tahu sih nanti apakah PNP atau enggak gitu. Ya namanya juga penasaran gue mau pakai spakbor ini, karena kan gue pakai lampu 3-in-1 ya belakang. Kayaknya kalau pakai spakbor standar tuh kayak agak nanggung gitu, makanya gue cari spakbor yang sekiranya tuh masih kelihatan clean. Karena kalau CB V3, V4, V2, V1 lah ya, itu kan dia ada sennya kiri sebelah sini nih, lubang sen. Nah ini kalau lubang sennya bolong kan, karena gue pakai 3-in-1, jadi kayak kesannya aduh ngeganggu banget, annoying banget gitu. Makanya gue rencana mau pasangin si spakbor exciter ini gitu.
Ini proyekan ala-ala gue lah. Ya seperti itu teman-teman. Jadi berikutnya adalah ini dia. Ini dulu deh. Ini base layer ya, standar lah ya. Ini base layer ya, kalian cari sendiri mereknya Waldos. Ini base layer, gue base layer hitam tangan panjang karena rencananya gue mau pakai apa, jaket, tapi gue nggak mau pakai. Gue base layer sebetulnya ada satu lagi, jadi base layernya ada 2 sama ini. Gue mau pakai jaket nantinya, tapi nggak pakai kaos gitu, maksudnya dalamannya ini aja gitu, biar nggak lepek baju gue gitu atau kaos gue gitu. Ya penggantinya lah, ini namanya base layer kan, nanti pakai ini gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke atas. Nah, tiba-tiba nih Honda Bikers Day 2023. Nah, sebetulnya yang gue beli itu yang bawahnya. Nah, ini dia. Ini jersey Honda Bikers Day dari mana dia? Dari Light Ink. Ini gue beli 4 sekaligus. Jadi ini jersey lengan pendek. Ini lengan panjang, sorry. Nah, ini lengan panjang, lengan pendek. Ini yang navy lengan pendek ya, ini yang hitam lengan panjang. Nah, kenapa gue beli si bajunya ini? Karena gue suka banget desainnya teman-teman. Desain dari Light Ink ini gue udah bukan udah ya. Jadi gue waktu itu ke Magelang, terus gue hadirin Honda Bikers di Magelang, terus gue lihat mereka buka booth. Terus ada yang di display jersey-nya gitu. Nah, terus gue kepengen banget, tapi habis teman-teman jersey-nya. Alhasil ya gue nanya sampai gue berharap banget di Instagram mereka PO untuk jersey-nya lagi, tapi ternyata tidak PO lagi. Ya udah, alhasil ya gue gigit jari lah gitu. Waktu itu cuma beli 1 doang. Itu pun juga yang desainnya itu basic banget. Nanti gue buka lah ya, apa namanya, si jersey-nya akan bentukannya seperti apa. Tapi kalau enggak ya gue kasih fotonya aja. Jadi gue nggak tahu sekarang masih ready stock atau dia sudah udah nggak nyetok lagi. Harusnya sih nyetok ya. Kalaupun emang enggak, coba kalian nanti datang lebih awal aja di Honda Bikers di Garut nanti. Mereka harusnya buka booth di sana. Datang lebih awal gitu untuk dapetin jersey sama baju mereka. Karena dari semua desain, gue tidak menjelekkan desainer yang lain, tapi ini karena POV gue aja ya, POV gue karena gue juga orang desain gitu ya. Ini lebih apa ya, lebih bukan lebih normal ya, maksudnya lebih universal lah secara desain gitu. Ini desain mereka sebetulnya, desain sablon mereka gitu, kelihatannya ya. Oke gitu, ini lebih masuk ke kalangan apa ya, gue bukannya mendiskreditkan satu daerah dengan kekhasannya mereka, bukan. Jadi sorry kalau berisik ya. Jadi beberapa desain baju tuh ada yang gue lupa dia tuh ada gambar ikonik ya apa enggak, karena Garut kan terkenal dengan dodolnya ya. Nah, gue lihat desainnya, gue nggak lihat begitu detail, tapi dari lihat dari apa namanya, dari desain promosinya mereka kan ya, promosi baju kalian tahu kayak gimana kan, pre-order baju Honda Bikers Day gitu. Terus gue lihat desainnya kok tiba-tiba ada tulisan dodol gitu. Ya sebetulnya sih gue bukan apa ya, bukan gue nggak mau ya, itu sah-sah aja kalau misalnya kalian pengen beli baju apa namanya tersebut gitu. Cuman dari gue pribadi sih lebih suka kalau misalnya desainnya lebih universal lah gitu. Ya oke, memang kalau misalnya emang Garut terkenal sama dodolnya gitu, tapi ya gue kurang suka aja gitu untuk ada penambahan kata dodol gitu di situ, atau mungkin ikon-ikon yang berhubungan sama kota tersebut gitu. Kalau misalnya masih masuk untuk masih masuk dengan atau dikemas dengan desain yang oke, gue terima gitu. Tapi kalau misalnya kayak ini kayaknya harusnya bisa dihilangin aja gitu. Apa cukup Honda Bikers Day aja, atau enggak cari cari icon yang berhubungan sama Jawa Barat. Contohnya apa? Contohnya kayak gini nih. Ini kan ada gedung sate ya gitu. Ya menurut gue sih ya ini cukup mencitrakan bahwasannya
ya Honda Bikers Day Jawa ini sekarang ada di Jawa Barat gitu. Itu aja sih teman-teman kalau gue ya. Makanya gue ketika lihat desain ini terus gue tetap sebelum gue beli ini bukan berarti gue udah nunggu dari tahun kemarin terus ada event Honda Bikers Day gue nungguin si konveksi lighting ini apa namanya untuk PO lagi terus langsung gelap mata ya langsung mesen gitu enggak gitu gue tetap lihat desainnya gue apa namanya gue teliti desainnya gitu maksudnya bagus apa enggak gitu dan ternyata universal menurut gue secara desain tuh apa oke lah bagi gue ya gitu kalau buat teman-teman yang selera lah ya cuman bagi gue oke banget secara desain gitu seperti itu teman-teman dan gue kan beli 4 kaos nih entah kenapa gue datang dapat yang 2023 gitu makanya ini gue bukan beli 5 kaos sebetulnya gue beli 4 kaos tapi gratis 1 kaos gitu dan gue pikir kaos ini ukurannya tuh apa namanya ya XL atau L namanya penghabisan gitu ya ternyata ini ukurannya tuh 3XL 4XL gitu tadi sih gue ngeliatnya 4XL kayaknya gitu yang nggak tahu lah ya gitu teman-teman yaitu seputar dari perkawasan ini jadi gue nggak tahu sih nanti di venue di Garut itu gue bakal jajan lagi apa enggak cuman ini udah banyak banget udah kalap gue 4 baju karena gue pembalasan dari tahun kemarin nggak kebagian baju seperti itu teman-teman lebih kurangnya untuk video unboxing semua barang-barang ini ya ya apa namanya ya gue berharap sih minggu depan sih barang-barang ini juga udah kepasang parts-partsnya karena ya gue harus ke bengkel gue harus ngeluangin waktu untuk pasang-pasang parts ini lah ya ada beberapa parts juga yang gue tinggal pasang sendiri sih kayak gitu ya tapi karena berhubung minggu depan jadi curhat nih gue ya karena minggu depan gue juga lagi ujian jadi ya mungkin ada beberapa parts yang gue pasang dulu ada beberapa parts yang gue nunggu waktunya untuk pergi ke bengkel langganan gue gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi begitulah video unboxing kali ini. Ya nanti ditunggu aja untuk video setelah motornya dimodifikasi gitu. Ya karena ada beberapa parts yang sifatnya modifikasi dan apa ya perbaikan juga gitu. Kayak asok depan tadi kan gue beli karena emang asok depannya bengkok. Kayak gitu teman-teman. Nanti gue akan kasih entah itu foto atau video after motornya setelah sudah di rekondisi baik itu dari sisi modifikasi ataupun sisi restorasinya seperti itu teman-teman. Jadi begitu aja untuk video kali ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah menonton. Ditunggu aja untuk video Honda Bikers Day-nya. Ya mudah-mudahan sih video ini tayang sebelum Honda Bikers Day Garut dimulai dan kita ketemuan di sana. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it.